Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini agenda kita belajar tema 7 subtema 3 pembelajaran 3. Namun sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, silahkan disimak dengan baik. Siapkan alat tulis dan bukunya. Jika ada informasi yang perlu dicatat, silahkan ditulis anak-anak ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar yang pertama, mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita belajar peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan dan bidang iptek. Mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Sebelum melakukan pidato, orator menulis naskah pidato berdasarkan tema yang akan dibicarakan. Nah, tema yaitu pokok pembicaraan yang dibahas saat pidato berlangsung. Misalnya temanya apa? Apakah temanya hari pendidikan, atau temanya hari pahlawan, atau temanya hari kemerdekaan? Itu tema anak-anak ya. Nah, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan teks pidato. Yang pertama, pandanglah pendengar sebelum berpidato untuk menjalin suasana berkomunikasi. Jadi, audiens itu kita pandang. Kalau misalnya timbul rasa gugup atau grogi ya, maka bisa disiasati. Pandangan kalian ke depan, tapi jangan memandang mata audiens. Nah, bisa kalian pandang itu pas di atas kepalanya, tapi jangan menunduk ya, tetap pandangan ke depan. Ya, berkomunikasi dengan pendengar. Kemudian yang kedua, saat berpidato, pandangan mata jangan tertuju hanya pada satu arah. Jika menggunakan teks, jangan membaca teks tersebut tanpa memperhatikan pendengar. Nah, kalau misalnya metodenya pakai teks, jangan lihat teks terus gini, jangan ya, tapi sekali-kali lihat teks tapi juga memperhatikan audiens, memperhatikan pendengar. Jadi ada komunikasi di situ. Sampaikan pidato sesuai dengan suasana atau isi pidato, misalnya sedih, gembira, duka, semangat dan sebagainya. Jadi mimik kita ketika membawakan pidato, gerak tubuh, gestur itu harus menjiwai anak-anak. Gunakan irama penyampaian yang variatif agar tidak monoton dan menjenuhkan, agar tidak bosan penontonnya ya. Jadi harus bervariasi penyampaiannya. Upayakan pidato disampaikan dengan volume suara, artikulasi dan intonasi yang tepat serta bahasa yang komunikatif. Kemudian bersikaplah sopan dan gunakan bahasa santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Tentu ya, setiap barang tentu kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat menyampaikan teks pidato. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke mapel PPKN, mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila menjadi tuntunan hidup bagi bangsa Indonesia. Tuntunan tersebut dijabarkan dalam butir-butir Pancasila yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga Indonesia. Semua warga negara dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan tersebut bertujuan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Berikut adalah contoh penerapan dari beberapa sila Pancasila atau kelima sila Pancasila. Ada 5 ya, panca artinya 5, sila, Pancasila, sila 5, 5 sila. Sila pertama, bagaimana contoh penerapannya? Nah, sila pertama bunyinya bagaimana? Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berupa sikap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, tidak memaksakan suatu agama tertentu kepada orang lain, kemudian saling menghormati dan toleransi, bekerja sama antar pemeluk beragama, tidak boleh membeda-bedakan antara satu agama dan agama yang lain, tetap harus rukun ya, dijaga kerukunannya. Kemudian sila kedua, contoh penerapannya tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, saling membantu dan menolong antar sesama, menjenguk teman yang sedang sakit, membantu korban bencana alam, itu masuk penerapan sila kedua. Kalau kita memandang semua manusia itu mempunyai harkat dan martabat yang sama, nah, tidak ada yang berbeda meskipun warna kulit, ras, sukunya berbeda, tapi pada hakikatnya semua mempunyai kedudukan yang sama.
Kemudian sila ketiga, contoh penerapannya yaitu gotong royong dan kerja bakti, mempelajari kesenian dari daerah lain, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga menggunakan produk dalam negeri. Nah, itu merupakan contoh penerapan sila ketiga. Kemudian sila keempat, bagaimana contoh penerapannya? Bagaimana bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh penerapannya yaitu musyawarah untuk mufakat, menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, jika ada suatu permasalahan, kita selesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, kemudian berdiskusi, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tuh, kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh penerapannya bagaimana? Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Menjaga antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain. Jadi ini anak-anak ya, kehidupan kita sehari-hari berdasarkan nilai-nilai sila Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Bisa dipahami ya, nanti kalau usaha terlalu cepat bisa dibaca kembali di bukunya. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. Kerjasama sektor pendidikan di ASEAN dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan atau Asian Committee on Education. Komite ini memfokuskan upaya sinkronisasi standar ijazah, memperkuat dan meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan pemuda ASEAN. Untuk mendukung pencapaian tersebut, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama sebagai berikut. Misalnya, mendorong hubungan kerjasama pendidikan di berbagai tingkat pendidikan, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara, mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara, kemudian mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengundang dosen untuk memberi kuliah di universitas negara lain, dosen tamu, kemudian menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sudah sangat jelas ya. Nah, berikut peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan. Misalnya, menyusun kurikulum yang sesuai tuntutan zaman dengan berlandaskan perdamaian, demokrasi, dan menghargai hak asasi manusia. Hal ini dilakukan untuk menciptakan generasi muda yang unggul dan bermoral. Kemudian, mendukung program pertukaran pelajar melalui pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi. Nah, kalau berprestasi banyak sekali beasiswa yang ditawarkan anak-anak ya. Kemudian mengundang beberapa pelajar dari negara lain untuk belajar di Indonesia, bekerja sama dengan negara-negara di ASEAN untuk mengembangkan iptek. Kalian punya cita-cita bisa belajar di luar negeri. Nah, maka jadilah pelajar atau mahasiswa yang berprestasi. Banyak sekali beasiswa yang ditawarkan anak-anak. Nah, jangan takut bermimpi ya, silahkan kalian punya impian apa, diusahakan, diikhtiarkan ya, kemudian belajar yang sungguh-sungguh. Insya Allah cita-cita tersebut akan menjadi nyata. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Oke, peran Indonesia di ASEAN dalam bidang iptek. Mengelola pusat penelitian untuk biologi atau Regional Center of Tropical Biology Biotrop yang berpusat di Bogor. Kemudian mengelola pusat penelitian ilmu pengetahuan matematika atau Regional Center of Education Science Mathematics di Penang, Malaysia. Mengelola pusat pendidikan bahasa Inggris atau Regional English Language Center di Singapura. Kemudian mengelola lembaga penelitian dan pengkajian pertanian atau Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural di Los Banos, Filipina. Jadi bidang iptek Indonesia tidak kalah anak-anak ya, kita sejajar dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Bahkan bisa dikatakan generasi kita itu ya sudah tidak kalah, memang bersaing dan pinter-pinter. Ini sudah banyak ya, sudah banyak bukti, sehingga tugas kalian sebagai generasi penerus harus tetap semangat dan melanjutkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Nah, demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Oh iya, untuk hari ini tematik tidak ada tugas dulu ya. Kalian fokus mengerjakan penilaian harian bahasa Inggris, karena hari ini Ustazah ambil penilaian harian untuk bahasa Inggris materi theme 5 and theme 6, tema 5 sama tema 6. Semangat belajar anak-anak ya. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.